Mungkin bisa diceritain pola latihannya? Pola latihan kita tuh pasti yang pertama harus loading dulu lah, dan sekarang ada genap ganjil lah, belum lagi kisruh-kisruh yang ada di jalanan. Iya, gitu. Tapi kalau di sini ya udah berani lah. Dan wilayahnya, maksudnya tempat latihannya, playgroundnya kan. Kalau di Dalkot itu kan lobang, terus apalah ini itu kan banyak banget gejolokan, jadi saya masih takut di sini. Nah teman-teman, tapi ya untuk itu ya kita buat sehat aja lah, mau cari apa lagi. Betul, kan. benar. Maksudnya Strava juga kan kita jangan sampai jadi budak Strava ya. Iya, nggak banget lah, karena carinya cari Evan kan. Apalagi kalau sampai gontok-gontokan tuh kayak ribut sama orang lain karena akhirnya aku udah berdua sama Angel. Jadi ini Angel diculik sebentar dari suaminya. Terus kita mojok gitu. Dan ini tuh di mana sih, Angel? Kita di restoran All Time di Tanggul, di Golf Island-nya. Dia pulau baru reklamasi di Peak 2-nya. Oh, berarti ini masih area Peak gitu ya? Iya, masih area Peak, tapi ini pulau reklamasi. Oh, nah dengar-dengar tuh dulu tuh sebelum yang Peak jadi pada lari di sini ya. Tapi enak banget, view-nya enak, tapi nggak enaknya tuh paving. Dia konblok. Terus dia kayak ada langsung view ke laut gitu ya? Iya, ada view ke laut. Oh. Kalau satu loop ini kurang lebih 8 kilo lebih ya. Kalau yang di sana nggak ditutup. Tapi sekarang ditutup yang di ujung, jadi ya kurang lebih kalau sampai situ ya 5 kilo. Berarti tuh ngelupnya muter gitu? Muter, bener-bener kita puterin satu pulau ini. Tapi itu lagi pembangunan jadi tutup. Oke teman-teman. Jadi Angel itu dulu sebelum bersepeda, sebelum jadi cyclist, dia itu termasuk kayak aku ya, lari ya? Ya, pelari. Mungkin boleh diceritain bentar, Angel, lari dari kapan? Saya lari sih dari 7 tahun yang lalu. Oh, udah lama berarti? Lebih lama dari aku malah? Iya, lebih lama. Itu 2014? Lari tuh pertama tuh gara-garanya kayak banyak kerjaan ini itu kan. Pas kita lari tuh kayak ada waktu sendiri, me time. Jadi kayak enak banget, kita masalah apa kayak lagi solve problem tuh bisa gitu. Karena kita kan kayak lagi lari mikir sendiri, ini tuh kayak enak banget. Terus akhirnya kan kecanduan banget tuh, sehari bisa 5 kali. Itu belum ngerti lari itu. Maksudnya sehari 5 kali? Bukan, tiap hari lari maksudnya. Terus udah gitu langsung pace 5, kita nggak paham kan. Maunya ngebut gitu. Ngebut gitu kan. Terus dari gitu kita nggak ada pemanasan, nggak ada cooling down gitu kan, langsung pokoknya pas lari kenceng. Itu berarti kayak teknik apa sih? Nggak drill, nggak ngerti gitu, pokoknya kayak begitu aja, akhirnya cedera. Itu berarti tahun pertama lari? Enggak, udah tahun kesekian baru cedera. Itu kena meniskus. Diceritain dikit Angel, apa itu? Meniskus itu jadi otot kecil di dengkul itu robek. Aduh. Saya udah MRI dan lain-lain. Kiri kanan gitu, jadi dokter vonis harus operasi. Tapi banyak yang ngomong kalau saya operasi nggak bakalan balik lagi ke semula. Jadi ya satu-satunya cara ya lari pelan banget. Terus kalau kadang-kadang kalau lari lebih dari 10 tuh nggak enak. Nggak enaknya kayak gimana, kita naik turun tangga kayak nggak bisa lurus atau nggak bisa nekuk gitu. Terus waktu itu pernah saya lagi jalan-jalan ke Bangkok, cuman jalan 20 kilo kan, kita namanya jalan-jalan. Iya benar. Tiba-tiba saya tuh dari yang tegak gini bisa letoy peng gitu, kayak gitu. Wah, nggak bener. Itu kan? Kaki kiri kanan? Kaki kiri yang pertama kali, yang kedua kali kanan, karena masih di-push lari kan, masih dipaksa lari, masih bandel, namanya orang udah senang lagi, senang-senangnya. Cardio addicted kan, jadi kita udah kayak cedera juga tetap dihajar gitu. Nah bentar, itu kan lari 2014, terus kenanya itu tahun berapa saya lupa loh. Pokoknya udah kayak 4 tahunan lari deh gitu. Berarti selama 4 tahun tuh bener-bener kita nggak belajar teknik, nafas segala macam. Dan mungkin ini ngefek gak sih kayak apa paving konblok itu? Parah, itu makin memperparah sih. Karena keras ya? Iya, karena kan saya lari juga di sini, jadi nge-push di situ PS5, aduh. Kayaknya jeleknya begitu juga gitu kan, nggak paham bener. Terus pindah ke sepeda itu di tahun kemarin, 2019, karena kan lebih low impact. Iya. Lebih low impact, dicoba lama-lama ya seperti biasa ya, cardio addicted ya. Akhirnya udah satu begini jadi kecanduan gitu, jadi diseriusin gitu. Tapi itu 2019 berarti kan yang aku bilang itu teman-teman, termasuk pandemic cyclist ini. Itu juga mulainya di Juli akhir tahun lalu berarti ya, 2020. Ya kayak biasa lah, belum paham ini itu tekniknya asal gitu, handlingnya juga nggak bener, akhirnya sempet jatuh karena depan jatuh, saya jatuh dalam peloton gitu. Bulan Oktober saya rest sampai 2 bulan. Itu kenapa tuh? Ada sempat depan saya breakout ya. Saya orang kedua,
Jadi salto. Aduh. Salto sini robek semuanya. 2 bulan saya rest. Sini juga tulangnya, rahang saya geser. Jadi 2 bulan saya rest, udah gitu Desember baru ketemu Dani kan. Langsung dibawa suami main nanjak ke Kintamani. Padahal, itu pertama kali nanjak. Padahal di Jakarta tuh nggak ada tanjakan ya kan, harus nanjak. Keluar kota dulu. Iya. Jadi suami mikirnya kayaknya di luar kota lebih aman gitu kan. Iya. Suami ya udah bawa ke sana buat belajar sepeda lagi gitu, buat beraniin lagi nyalinya. Ya udah seterusnya gitu. Nah itu berarti Kak suami tuh juga pesepeda pandemi juga ya? Dulu Iya, selama tapi dia lari lebih juga. Ke maraton, lebih ke lari ya. Oke. Dia lebih semenjak saya jatuh sih juga jadi trauma kan, jadi nggak mau peletonan suami. Makanya tadi lebih sendiri gitu ya. Iya, nggak bakalan mau karena dia lihat sendiri. Itu juga saya ngobatin trauma saya juga lama. Sampai sekian bulan lah gitu, baru berani lagi. Berarti Desember kita ketemu itu terus belum balik sini, belum berani pelotonan? Belum, sampai ya 1-2 bulan lah gitu, belajar pelan-pelan satu-satu. Baru mulai ya? Baru gitu. Jadi gini teman-teman, aku tuh ketemu Angel pertama kali di Desember di Bali, ya nggak sengaja, kita terus dalam satu hotel yang sama. Terus kita ya kenalan. Nah waktu itu tuh dia tuh masih, aku nggak ngerti kalau ternyata abis jatuh, abis ada trauma kan. Menurutku, wah ini pandemic cyclist nih, baru nih ya nanjak itu kelihatan nggak kuat gitu kan. Oh ya udah ya kenal. Nah terus SNP Challenge tuh kapan dia itu ya? SNP Challenge Juli ya. Nah Juli ketemu lagi di sini, nggak sengaja lagi nih ketemuan, terus lihat di leaderboardnya sini pick 2 loop kan. Wah ini kok kayaknya nih pernah tahu nih Angel ini. Dulu 3,9. Dulu tuh Desember ketemu kayak masih cupu gitu, kok sekarang kok kencang banget. Itu gimana tuh Angel? Progresnya kok bisa dari Desember, berarti Oktober jatuh. Desember terus baru main lagi. Desember main lagi. Terus kok tiba-tiba bisa ya karena kita lama nggak ketemu ya, tiba-tiba ketemu bisa improve-nya luar biasa tuh gimana? Ya latihannya sih harus rutin ya. Latihannya rutin, terus jangan main di heart rate zona 5 terus. Jadi sometimes kita ada main di zona recovery, endurance gitu ya. Endurance juga, main long ride. Terus sometimes kita interval atau tempo gitu. Jadi nggak setiap waktu tuh kita ngebut peloton mulu gitu kan, jangan gitu. Ada waktunya kita main sendiri ITT buat ituin heart rate kita gitu, kita lagi pelan gitu. Nggak yang selalu ngebut terus. Kayak sama kayak lari lah. Ya benar. Sometimes interval, kadang istirahat ya kan. Nah, cuman yang aku penasaran tuh cara kamu buat ngobatin trauma tuh apa tuh? Karena pasti banyak di luaran tuh banyak yang kita nggak ngerti, cyclist yang pernah crash terus mereka kayak balik lagi tuh kayak maju mundur gitu loh. Iya. Jadi kalau trauma yang ini pasti dong kita ngeliat ban depan itu udah. Iya benar. Pelan-pelan satu, agak jauh lama-lama baru berani deketan gitu. Itu perlu waktu banget sih, nggak semudah itu. Iya pasti. Jadi dan ini cewek teman-teman, biasanya cewek sih kalau udah takut trauma, aku sih bukannya masalah gender ya, enggak, cuman biasanya rata-rata kayak istriku si Ayu tuh pernah jatuh juga, sampai sekarang dia masih nggak mau, terutama kalau nggak kenal. Iya memang ya kan? Saya main juga berani peloton tuh juga di grup sendiri. Iya. Yang which is yang udah kita udah biasa. Saya untuk masuk yang ke line itu kalau dengan speed 40 lebih agak masih takut. Kalau udah 40 lebih saya lebih pilih grup saya sendiri gitu. Nah, udah biasa main kan tiap hari kan main gitu, udah tahu gitu. Itu juga perlu waktu gitu loh. 1 lap dulu. Pertama malah setengah lap, copot. Udah ngeliat ban itu udah nggak berani saya copotin diri. Terus 1 lap. Besoknya bisa 2 lap, 3 lap gitu. Oh, berarti pelan-pelan dicoba. Iya, pelan-pelan, nggak besoknya lah, bisa seminggu depan gitu. Jadi benar-benar copot is part of training lah. Itu copotnya itu bukan karena nggak kuat kalau dia, karena ada trauma itu teman-teman. Nggak kuat juga. Tapi memang di sini tuh gila banget sih. Aku nyobain, berarti ini kali ketiga gue di Peak ya, dan 3-3-nya ketemu sama Angel, dan aku masuknya juga dibantu sama Angel. Itu tuh kayak apa ya, bener-bener anginnya tuh luar biasa sih. Apalagi hari ini tuh anginnya 1 lap. Biasa kan kita kan kayak setengah angin, setengah didorong. Iya benar. Ini bener-bener hari ini gila, ini anginnya. Nah jadi uniknya di Peak ini ya, kayak anginnya tuh nggak bisa misalnya ke arah timur terus. Itu bisa dalam sekian menit bisa berubah ya. Iya, makin siang makin kenceng. Pantesan tadi tuh makin lap ke berapa sih, ke 5 atau ke 6 gitu. Ya udahlah, baik-baik. Udah makin siang makin panas, makin kenceng. Wah, itu sih tantangan banget. Nah, tapi kalau dari segi cyclistnya nih, kalau Senin, ini kan hari Senin nih, sepi gitu sebenarnya makin fun atau makin berat nggak sih? Justru Senin itu lagi yang latihannya. Senin itu kita latihan karena nggak terlalu rame kan. Kalau lagi rame justru kita nggak terlalu. Berarti tadi hitungannya latihan. Pantesan. Berarti saya copot wajar lah, orang luar kota coy.
Jadi ini tuh, jadi waktu terakhir kan recovery, sisa 5 atau 6 orang ya, cowok-cowok semua teman-teman. Ini naga betina yang tersesat di dalam peloton. Nah Angel, berarti tiap hari tuh hampir tiap hari ya goes di sini hari, ya? Iya, tiap hari saya goes gitu. Kadang-kadang ada seminggu sekali sih ada race. Nah boleh nih diceritain polanya yang selama ini tuh sama dia tuh klubnya tuh Rempahan Sisi teman-teman. Iya. Mungkin bisa diceritain pola latihannya? Pola latihan kita tuh pasti yang pertama, satu loop pertama itu cadence. Begitu 1-2 tergantung harinya gitu. 1 sampai 2 lap itu pasti cadence. Cadence-nya itu 120 atau 120? 100 sampai 120. 100 sampai 120 teman-teman. Terus udah gitu. Bukan 80 ya. Udah gitu baru intinya naik di ini. Nanti bisa kadang kita lagi main gear berat, lagi main power. Oh itu kayak strength training gitu. Jadi ada hari yang tertentu kayak begitu. Terus ada main yang kita zona 3. Jadi kita heart rate-nya dijaga. Kan zona kan masing-masing. Iya, betul. Zona 3. Terus ada Sabtu Minggu kita pasti long ride. Long ride-nya di sini juga atau nggak tentu, kadang-kadang kita wisata. Kalau kemarin-kemarin kan kita lagi sering nanjak juga, ada setiap seminggu sekali tuh kita nanjak. Cuman karena kondisinya, karena mobilnya genap ganjil itu, jadi kan banyak yang berhalangan. Jadi sementara kita mainin di sini dulu. Ya ini memang di Jakarta nih kayak butuh effort buat goes ya, entah harus loading dulu lah, dan sekarang ada genap ganjil lah, belum lagi kisruh-kisruh yang ada di jalanan. Nah Angel mungkin ada sedikit pengalaman nggak goes di Dalcott gitu yang? Nah itu kan saya jatuhnya di Dalcott sampai sekarang. Yang pertama yang Oktober itu. Jadi sampai sekarang kalau lihat di Dalcott saya nggak bakalan ngebut. Jadi trauma saya masih di sono. Gitu. Tapi kalau di sini ya udah berani lah. Dan wilayahnya, maksudnya tempat latihannya, playgroundnya kan. Kalau di Dalcott itu kan lobang, terus apalah ini itu kan banyak banget gejolokan. Jadi saya masih takut di sini. Nah itu teman-teman, memang enaknya di peak ini dia kayak steril gitu. Jadi kalau kita pelotonan udah fokus nafas, fokus muter sama fokus lihat depan. Enaknya tapi handlingnya jadi jelek. Di mana? Di sini? Iya, karena kita kan terbiasa manja, jadi kayak udah ngelooping aja gitu kan. Kalau kita di Dalcott kan ketemu banyak lobang, ini itu ya, hambatan traffic light, motor. Kalau di sini jeleknya begitu doang. Sekali saya udah keluar, udah. Apalagi kalau dia mainnya sama klub sendiri gitu kan, jadi dimong. Iya, jadi cupu banget gitu. Kalau ketemu dengan orang lain kan kita mesti penyesuaian lagi. Itulah kadang-kadang ada plus minusnya. Iya. Nah teman-teman. Tapi ya untuk itu ya kita buat sehat aja lah. Mau cari apa lagi? Betul, benar. Tapi ini kayaknya masih ya komnya sini masih. 4 berapa? 4 yang 43,9. 43,9 berapa loop itu? Itu yang 5 lap. 5 lap berarti 35 kiloan ya. Sebenarnya yang Hondo semua juga masih. Ya luar biasa sekali ini anak. Enggak lah guys, kita sebenarnya latihan dapat kom ya. Enggak sengaja. Enggak sampai cari gitu. Dan maksudnya Strava juga kan kita jangan sampai jadi budak Strava ya. Iya, enggak banget lah, karena cari Evan kan. Apalagi kalau sampai gontok-gontokan tuh apa kayak ribut sama orang lain karena ribut kom gitu. Tapi kalau di sini sih nggak mungkin bisa ditarikin motor kan, karena atau bisa juga. Karena di luaran tuh banyak yang ribut ya. Ada yang sempat saya dengar, tapi saya nggak komen ya karena nggak lihat. Ada yang dengar gitu, banyak yang ngomong juga, tapi ada yang lihat juga akhirnya bidis atau apa, saya nggak paham gitu. Jadi no comment deh, itu pihak juri. Iya sih, ya itu balik lagi lah sportivitas buat apa ke masing-masing pribadi ya itu. Oke, mungkin daripada ngomongin Strava, daripada jadi budak Strava, kita tanya ke Angel rute yang paling favorit selama goes dari setahun ini. Setahun ini menurut saya di Kintamani, karena itu benar-benar pertama kali saya nanjak. Kintamani itu Bali teman-teman. Iya, jadi habis Jatiluwi kan masih oke lah ya. Iya. Terus langsung ke Kintamani itu kayak udah perjuangan sampai luar biasa ya. Sampai keram gitu kan. Tapi kalau dari view-nya juga cakep banget. Lebih bagus daripada Jatiluwi. Jauh. Kintamani lebih top ya? Iya, Kintamani saya bilang lebih top yang di hutan. Ya, hutan karet atau pinus itu ya? Iya, ada 2 hutan itu kan, dua-duanya itu bagus. Jadi teman-teman kalau kita ke Kintamani Bali itu ada beberapa rute yang kita lewatin tuh lewat Landi ya. Itu yang bagus. Itu memang keren banget sih. Masih berkesan. Jadi nanjaknya juga nanjak endurance, enak banget kan. Memang saya lebih suka endurance ya, dibandingin speed sebenarnya. Kayak long ride dibandingin speed, saya juga lebih suka long ride gitu sebenarnya, lebih enak, lebih kerasa olahraganya. Iya. Beda-beda gitu, apa karena kita pelari ya. Jadi kita demennya begini. Bener. Nah kalau rute yang paling berat selama ini? Nah masih Kintamani. Sama. Karena mungkin
kesan pertamanya di situ. Iya. Padahal di Sentul itu ketemu tanjakan banyak yang susah juga, kayak tanjakan Kebo, tanjakan yang kemarin yang aduh saya juga nggak tahu namanya ya. Pokoknya agak susah juga, cowok juga pada bilang susah itu di Sentul juga. Sentul juga itu yang mau ke arah Kayangan situ, tapi saya nggak sampai ke Kayangannya. Mereka juga pada bilang susah, pada lulus sih sampai di Kayangan. 25% up gitu ya. Itu juga berat sih menurut saya. Cuman nggak, karena view-nya kurang bagus, jadi menurut saya kesannya di Kintamani lebih biasa capek. Biasa aja gitu di sini ya. Ya mungkin Angel harus nyoba Cijengkol, pakai Cervelo S5-nya tuh Cijengkol 42%. Pertanyaannya Anda lulus? Saya, lo tunggu di video. Tinggal videonya tayang ini dulu atau itu dulu. Itu dulu deh. Ya memang kalau di Jakarta tuh nggak enaknya kita mau cari tanjakan kayak harus loading dulu. Kalau maksa gowes dari sini ke arah Bogor gitu nggak enak ya? Ke arah Bogor bisa sih, cuman kadang-kadang macet ini itu kan. Yang kemarin saya pergi kan juga udah Jakarta Anyer gitu kan. Ini yang akan saya pergi lagi Jakarta Bandung ya. Oh, minggu depan. Kapan? Bulan depan. Tapi ke Takuban. Rutenya bukan lewat RA gitu kan. Ini asik satu lagi yang saya pernah ngalamin agak susah itu di Tebing Keraton Bandung. Ya. Itu rutenya kalau nggak salah 8 kilo doang, tapi nenggaknya begini-begini, terus recovery-nya dikit. Nah itu boleh coba. Itu kayak orang Bandungnya sendiri aja bilang itu tempat berat. Powernya buat main power mereka. Strength climbing ya. Iya itu. Jadi boleh dicoba sih kalau yang demen nanjak. Nah tapi teman-teman, kalau aku bilang nih Angel tuh masih dalam tahap kurang dolen. Jadi dia masih harus diajak ke Jogja, ke Semarang, ke Solo, itu banyak banget tanjakan. Makanya kalau orang Semarang atau orang Jogja gitu ya diajak ke KM0, apalagi yang lewat gampang bener ya. Yang lewat apa sih satunya Bojongkoneng itu apa? Rainbow Hills. Nah itu kayak apa sih ini kok orang Jakarta kok kita bukannya ngejek ya, karena di sana tuh banyak banget tanjakan yang itu. Gedong Songo, terus ke Cemoro Sewu tuh harus nyoba. Iya, soalnya arsiteknya di Jawa itu pinter-pinter sih, bisa tiba-tiba dari begini. Iya. Ya, tapi kalau kayak Cemoro Sewu tuh memang kita dari Solo ketinggian 300 ya, ke ketinggian 2000. Jadi panjang dan nanjak gitu. Jadi kapan yang mau main ke Semarang, ke Jawa Tengah? Tunggu ada sepeda khusus nanjak. Karena saya pakai S5, profilnya juga profil 60. Ya. Itu sih berasa banget ya, apalagi dia cewek. Ya coba bayangin aja deh, S5 profil 60 untuk nanjak. Ini sekaligus curhatan ke suami. Iya. Ditunggu climbing bike ya. R5 yang 2022 keren loh. Iya benar. Tapi sebenarnya Angel, kalau aku boleh saran sih itu tinggal cari wheelset tipis satu aja. Iya, itu much better. Gak ganteng kalau pakai. Iya. Ini nih. Cewek nih. Biasanya gini nih. Gak ganteng untuk dipoto. Aduh Angel, ini seru banget ngomong sama Angel, cuman ngomongin sepeda aja nggak kerasa udah hampir 50 menit lebay. Angel, akhir kata sebelum kita closing, karena ini kita udah lapar teman-teman. Mungkin ada pesan buat goweser baru di luaran sana, terserah buat improve atau buat apa gitu. Ya. Yang pertama, listen to your body. Jangan suka kayak maksa. Kayak push juga gitu kan. Kita udah tahu heart rate kita misalnya 190, 200 tapi tetap maksa. Kebanyakan newbie kan gitu kan. Karena nggak perhatiin heart rate. Jadi tanggung nih gini, akhirnya mereka black out. Dan itu bahayain, black out lah atau touch wheel lah ya kan, atau apa kan, karena memang udah heart rate terlalu tinggi. Buat apa gitu. Dan itu resikonya nggak cuma dia pribadi, bisa kalau dia dan kan orang lain itu. Ya kan, yang kedua juga kita naikin speed itu nggak langsung kayak naikin gitu, itu juga nggak bagus untuk diri kita sendiri. Jadi kita nggak tercapai target kita nyerah. Olahraga nggak seperti itu. Butuh proses. Proses itu dinikmatin. Jadi kita lagi sepeda dibawa enjoy, jangan bawa beban. Oh dia begini nih, speednya bisa segini, gue harus begini. Buat apa? Akhirnya lu kebawa beban sendiri. Betul. Iya, nggak enjoy lu punya latihan. Ya ini cari enjoynya sepedaan kalian masing-masing lah. Jujur kalau gue itu, yang gue lawan tuh diri gue sendiri. Betul. Hari ini gue copot nih misalnya 3 lap. Kenapa gue copot gini? Kesel gitu. Ya benar. Besok harus perbaikin diri gue sendiri. Jadi kita jangan kayak berkaca ke orang. Kok dia bisa segini? Kan beda-beda. Beda banget. Makanya kita harus samain gitu. Karena background olahraganya dulu beda-beda, badannya juga dan beda-beda. Saya lihat tuh kebanyakan pesepeda tuh beda sama pelari.
jujur. Gimana tuh maksudnya? Orang pelari tuh tahu sportivitas yang lari itu seperti gini. Kalau orang sepeda tuh mereka taunya kenceng nggak perhatiin kayak ginian. Benar. Nah, itu yang kayaknya bisa nyelakain diri sendiri dan orang lain. Menurut saya ya. Benar. Dan beberapa teman juga pada ngomong begitu. Itu sih bahaya gitu, kayak dia orang main tanjakan tapi nggak ngerti cara turunan, hajar terus akhirnya amit-amit jatuh. Amit benar. Kayak gitu. Ya ini sih mungkin kayak kalau yang aku lihat Angel di ibu kota persaingan gitu mungkin gengsi lebih keras. Ya di Semarang di Jawa juga ada tapi memang ya nggak ngerti ya mungkin habitnya kerja di sini persaingan juga sengit jadi olahraga juga saingan gitu. Nggak usah, maksudnya jangan sampai gitu kan namanya kan sportivitas. Benar. Kita lakuin sport itu bukan untuk impress orang lain kayak untuk bikin orang lain berkesan. Buat apa kan kita percuma, buat diri kita sendiri. Emang kalau dapat speed segini dapat apa gitu tanya gitu. Emang kita atlet kan bukan. Kedua kalau jatuh amit-amit ada apa cuman dapat 3 huruf GWS. Iya benar. Itu aja sih. Ya itu kalau nggak kenapa-kenapa GWS. Cuma itu doang sih, nggak ada dapat apa. Pilihannya cuman kalau kita lagi nggak lomba cuman dapat kom atau GWS. Ya. 3 itu doang kan, 3 huruf itu doang, GWS atau kom udah. Pilihannya gitu doang. Oke deh Angel, ini semoga teman-teman bisa sedikit dapat masukan dari Angel. Kita nggak perlulah cari-cari apa ya ngoyo-ngoyo berat-berat. Istilahnya kalau di Semarang tuh nggak cucuk, nggak sepadan dengan resikonya dengan apa yang kita dapat. Soalnya ini ngebut banget sih sepeda, bukan kayak lari gitu kan. Lari kan kita gini jatuh juga cuma begini. Iya benar. Resikonya high risk banget. Apalagi kalau udah peloton satu, yang kedua turunan. Ini ngeri banget. Oke deh Angel, thank you banget. Ini keren banget lah. Nggak kerasa dan aku nggak nyangka kirain Angel tuh cuman jago ngebut, ngomongnya juga lancar banget. Ini serius. Aku kira kayak wah ini Angel bisa ngomong nggak ya? ternyata dia cukup oke lah dan malah lancar banget ini. Nanti mungkin jadi YouTuber nyaingin si Dani. Iyalah di sini lah. Pick by YouTuber. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Angel thank you banget waktunya. Kita mau makan dan kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Buat kalian yang mau lihat Instagramnya Angel aku tulis di sini. Instagramnya apa Angel? Angel Cahyadi 777. Nah yang jelas dia followernya lebih banyak dari aku sih. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Stay active, stay healthy. Apalagi ya? Ya pokoknya itu. Ya pokoknya itulah. Oke.